1 kita membahas UAS ya. Kita membahas UAS. Jadi chapter 1 itu ada pendahuluan. Di pendahuluan itu ada 2 yang saya minta, yaitu urgensi dan gap. Kalian dikasih stabilo kuning aja di situ. Stabilo kuning, kemudian dikasih note, ini urgensinya, itu kasih keterangan. Terus gapnya juga dikasih stabilo warna kuning, ini gapnya gitu. Harus ada kayak gitu. Jadi nggak apa-apa dikasih tambahannya seperti itu, ada urgensi dan gap. Oke, ada pertanyaan? Pak mau tanya, berarti kalau UAS itu lengkap ya SPSS, Listrela semuanya ya Pak? Iya, dilampirkan. Iya, sampai hitungan yang tabel itu nggak Pak, yang VR, CR itu Pak? Iya, semuanya lengkap. Ditampilkan di lampiran. Kalian lihat aja contoh skripsi yang sudah jadi versi lengkap. Jadi kalian menggunakan data kalian sendiri semuanya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Kita ngobrol-ngobrol aja nih, kuliah terakhir. Ngobrol-ngobrol aja, silakan kalau ada pertanyaan. Pak mau tanya. Ya. Berarti untuk tahapan Rizal sama SPSS cukup sampai yang kemarin aja gitu Pak? Maksudnya gimana? Kemarin kan sebelumnya yang kita belajar sampai jam 4 sore itu, itu kan kita ngituin Rizal sama SPSS. Terus cukup sampai situ aja gitu tahapannya, nggak ada selanjutnya. Yang sebelumnya kemarin kayaknya ngedenger untuk tabel-tabel itu, tapi kata Bapak dilanjutkan untuk di pertemuan selanjutnya aja. Tabel-tabel yang mana? Kemarin belum sampai tabel. Belum, cuma baru sampai yang yang gambar itu doang, Pak. Oke, sebentar. Sebentar ya. Oke, boleh di-share contoh skripsi yang pernah saya share, silakan. Yang punya Bu Puji itu bukan, Pak? Iya, boleh. Yang skripsi, contoh skripsi yang pernah di-share di grup. Iya, Pak, nanti coba dicari dulu. Iya, silakan di-share aja sekarang. Baik, Pak. Iya. Iya, yang dengan beda. Kalau yang sudah ngambil skripsi dan kemarin udah ujian, habis UAS, ujian terakhir udah lulus mereka. Setelah UAS itu udah selesai. Belum ngambil skripsi udah punya pembimbing belum? Belum punya pembimbing. Ya mungkin belum Pak, belum. Ya itu jadi masalah juga. Nanti kalian akan ketemu pembimbing dan pembimbingnya akan nanya akan merevisi dan lain-lain. Makanya kan saya dulu ngingetin, setelah metolit silahkan ambil skripsi, kenapa nggak dilakukan? Itu.
Iya, enggak kan pas pas kuliah metolit saya ngomong di kelas, habis ini skripsi. Ya ada yang melakukan, ada yang enggak. Ternyata enggak semuanya melakukan kan. Kalau yang melakukan ya sudah tinggal lulus aja, benar-benar tinggal lulus kan. Setelah UAS mereka ujian terakhir udah selesai kuliahnya, nggak bayar lagi. Ada iya gitu. Saya berkali-kali loh itu ngomong ya, nggak cuma sekali. Semester depan silahkan ambil skripsi, karena kuliah metolit itu kan sampai sampai proposal kan, dilanjutkan ke skripsi. Lah kalian kan gitu kan, kepentok pas ngambil kuliah riset bisnis kan harus menyelesaikan ini. Itu sambil menyelesaikan skripsi maksudnya. Ya masalahnya nanti kan ketemu pembimbing bisa aja nggak cocok sama model kalian. Itu yang jadi masalah kan. Kalau masih di kelas saya kan saya bisa ngomong dengan pembimbingnya. Kalau masih di kelas saya, maksudnya kayak kemarin, masih di kelas saya nguji, saya kan bisa ngomong, balik aja. Paham nggak? Iya itu kalian akan berurusan dengan pembimbing yang belum tentu pembimbing ini, gitu. Cari aja pembimbing yang Jadi kalian ngomong pembimbing, saya udah membuat sampai segini, udah hampir selesai, gitu aja. Itu saran saya. Udah selesai, sudah ngambil data, udah kayak gini, modelnya kayak gini, jurnal rujukannya kayak gini. Ya kayak gitu. Kalian milih, tapi belum tentu approve. Paham nggak? Jadi kalian pilih, kalau ternyata favoritnya satu pembimbing nih, banyak banget kan nggak mungkin juga harus dibagi-bagi kan. Nanti yang nge-proof prodi, kaprodi, gitu. Makanya kalau kuliah itu benar-benar perhatikan kata-kata yang penting gitu. Kayak ngambil skripsi itu penting banget. Kenapa saya ngotot berkali-kali ngomong pada saat kalian kuliah metolit, ambil skripsi. Ambil skripsi. Supaya kalian nggak susah di semester 8. Gitu. Pak, kalau saya kan kemarin itu kendalanya itu di kurang SKS ya Pak. Saya cuma kurang 1 SKS dari syarat skripsi itu. Itu tetap nggak bisa kan ya Pak? Kalau misalkan itu. Nah, kamu semester sekarang berapa SKS? Semester sekarang kalau lulus semua itu berapa SKS? 146 apa? Iya 146 Pak. Lah itu udah lebih, udah cukup. Udah bisa kan? Kan kita lulus 144 lulus S1. Harusnya kan kamu sekarang ambil berapa SKS? Saya cuman berapa ya? Sebentar Pak dilihat. Ya nggak nyampe 18 kan? Enggak Pak, cuman tambah skripsi 6 SKS kan cukup. Cuman 12 Pak. Iya, harusnya kan kamu ambil skripsi. Iya Pak, soalnya saya kira nggak bisa Pak, karena semester kemarin tuh saya cuman. Ya tahu, makanya kan saya berkali-kali ngomong, ambil skripsi. Kalau nggak bisa tanya saya, kalau nggak dibolehin tanya saya, itu semester lalu. Harusnya di awal semester ambil skripsi. Lah ini kan makanya kan saya di awal kuliah ya kasihan yang nggak ngambil skripsi. Kan iri sama temennya yang ngambil skripsi. Siapa yang kemarin ujian siapa aja nih? Ika, Hani, Siti sama Suci Pradita Pak. Iya kan udah tinggal lulus, tinggal one step ahead.
Setelah UAS ujian lagi, selesai. Itu. Ada yang kemarin alasannya saya lagi magang. Magang sama skripsi kan nggak apa-apa digabung. Semuanya cukup. Rata-rata kalau ngambil normal SKS semester 7 udah bisa ngambil skripsi. Rata-rata ya, kalau gitu. Jadi kayak Ika dan lain-lain, walaupun dimarah-marahin pas proposal, tapi kan bisa senyum kan. Goodbye teman-teman, saya lulus duluan, kan kayak gitu kan. Iya nggak? Tuh. Ada lagi pertanyaan? Oke, sekarang kan kita ngomongin publikasi ya. Setelah skripsi udah tutup skripsi bagi yang udah ujian skripsi tutup. Sekarang tutup skripsi. Bagi yang belum skripsi, nah ini yang belum skripsi tapi tulisannya udah jadi, ada jalan lain sebenarnya. Jalan lainnya adalah kalian bisa publikasi duluan, paham nggak? Nah, jalannya ini, publikasi duluan. Kalian bisa melakukan publikasi, jadi disempurnakan tulisan kalian, nanti kalian publikasi. Publikasi ke jurnal Sinta, minimal ya, Sinta. Jadi gini, jurnal itu kan macam-macam levelnya, level jurnal itu macam-macam. Ada jurnal yang paling tinggi itu Scopus, internasional ya, paling tinggi Scopus. Udah ngerti kan Scopus kan? Ya Pak, udah ngerti. Jurnal rujukannya pakai Scopus. Scopus tier 1 sampai tier 4 itu paling tinggi dan itu paling tinggi. Semua dosen pun pingin tulisannya masuk Scopus. Syarat untuk menjadi profesor pun tulisannya harus masuk Scopus. Paham nggak? Jadi bagi dosen Scopus itu sangat penting. Oke, ini bagi dosen nih. Oke, ya kalian saya harapkan bisa masuk Scopus. Harapan ya. Harapan berarti nggak wajib ya, saya harapkan, saya pingin kalau bisa tulisan kalian masuk Scopus. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Ada beberapa sih bimbingan saya yang tulisannya masuk Scopus, ya nggak diwajibkan. Scopus ada yang gratis, ada yang bayar. Yang gratis biasanya waktunya lebih lama, kalau yang bayar lebih cepat. Tapi bayarnya mahal, bisa $700 gitu-gitu. Jadi ada yang bayar, ada yang gratis, gitu. Oke ya, itu Scopus. Lah, saya nggak memaksa kalian masuk Scopus. Oke, kita turun kelas dikit. Kalian bisa masuk ke jurnal namanya Sinta. Kalian bisa searching di Google Sinta. Sinta itu levelnya Sinta 1 sampai Sinta 6. Sinta 1 paling tinggi, Sinta 6 paling bawah. Oke. Sinta 6. Nah, kalian bisa masuk jurnal Sinta setidaknya yang bawah-bawah aja 5 atau 6. 4, 5, 6 aja. Kalian bisa searching jurnal Sinta tersebut. Dan kalian bisa melakukan publikasi duluan. Paham nggak? Sinta ada yang bayar juga ada yang gratis. Kalaupun bayar murah, paling ratusan ribu. Biasanya nggak terlalu mahal. Ada juga banyak juga yang gratis. Ya sama, biasanya yang gratis lebih lama. Prosesnya lebih panjang. Kalau yang bayar biasanya lebih cepat. Itu aja. Nah, semuanya wajib publikasi. Bagi yang sudah skripsi pun wajib publikasi. Semuanya wajib untuk dapat ijazah. Itu wajib publikasi. Tapi kalau yang udah skripsi karena mereka udah ini bisa non Sinta. Bisa di bawahnya Sinta. Paham nggak? Ya, Pak. Kalau bagi IKA dan lain-lain bisa boleh non Sinta di bawahnya Sinta. Yang penting kata kuncinya ada ISSN-nya. Maksudnya jurnal tersebut udah terdaftar dan tidak predator. Tahu kan kemarin cara ngecek jurnal predator udah diajarin kan? Pakai Belis. Belum pernah. Masa belum sih? Belum pernah ya? Belum. Seingat saya sih belum, Pak. Oke, gampang kok. Coba buka salah satu, silakan Google, coba buka
salah satu share gampang banget. Coba buka Google sharing. Saya Pak. Ya silakan. Ketik Google ya, Google, ketik BEALL, BEAL, BEA, Belis tuh bawah ada Belis, ketik Belis ya, ini caranya Belis. Oke, ya udah Belis predatory ya, klik aja, udah kayak gini aja. Lah kalian bisa ketik, contoh, kamu nama jurnalnya apa? Nama jurnal rujukannya apa? Buka jurnal rujukan kamu, ini contoh aja. Enggak. Oh, Nama penerbitnya coba dibuka aja. Yang dicari penerbitnya ya, bukan judul jurnal. Semester 6. Nama penerbit sebentar ya. Nama penerbit itu ini nama Pakistan Journal Commerce and Social Science ya. Nama penerbit. Coba ke bawah lagi. Ke bawah. Oh, ya udah nama penerbitnya itu. Oh, iya. Coba itu ditaruh di playlist tadi. Oke, set. Di enter kan Pak ya? Enggak jalan. Coba ke bawah ada setnya nggak? Terus bawah. Oh nggak ada setnya. Terus. Oh, ini Naik. Oh, naik. Ada nggak? Enggak ada Pak. Masa sih nggak bisa? Ya udah saya enter ini Pak. Go to update coba. Oh iya udah itu. Decide after reading. Naik lagi, back. Harusnya bisa ya, harusnya ke bawah. Terus naik. Yang bawah tuh belisweebly.com coba. Yang diklik Belis. Belis banget. Ya, copy. Enter. Nggak bisa Pak. Nggak bisa sih. Iya. Berarti nggak ada. Berarti nggak masuk. Biasanya masuk. Coba. Jadi gini. Coba di standalone journal nih. Diklik standalone journal. If this. Standalone journal. Oh ini udah Pak. Yang ini. Enggak, bawah. Back ke publisher, klik ini standalone journal, klik aja dulu. Oke, tulis namanya tadi. Berarti nggak masuk, ke bawah. Oke, kalau di ini sebenarnya udah jalan. Nah, dikosongin coba, yang tadi dikosongin, ini dihapus. Oke, ini kan ada listnya, nih bawah. Udah jalan benar. Ini list yang jurnal predator. Begitu kamu klik yang tadi kan nggak ada, ini kosong. Iya. Ya berarti nggak predator. Berarti nggak masuk daftar predator. Kalau predator itu boleh, kita nggak boleh submit di jurnal predator. Paham nggak? Kalau predator itu artinya maksudnya apa Pak? Predator itu jurnal abal-abal.
jurnal-jurnalan yang nggak direview. Jadi kita masuk jurnal, jadi koran itu kan istilahnya predator itu jurnal yang kalau siapapun yang masuk pasti diterima. Paham nggak? Belum Pak, belum paham maksudnya. Oke, ke atas sedikit, ke atas sedikit. Ke atas, ke atas, ke atas. Ke atas, ke atas. Publisher diklik, publisher diklik. Publisher. Oke, ini kan ada listnya kan bawah. Ini bawah, ke bawah, kamu ke bawah. Ke bawah, ini kan ada listnya kan. List namanya list jurnal predator kan. Iya kan? Halo? Iya ya Pak. Oke, kamu ketik nama yang tadi di copy paste, yang Pakistan Jurnal punya kamu. Copy paste, begitu di copy paste list ke bawah hilang kan? Berarti nggak masuk jurnal predator. Clear ya? Nah sekarang pertanyaan, jurnal predator itu kayak apa? Ke Google. Balik ke Google, nih saya kasih contoh jurnal predator ya. Kamu ketik, enggak, no. Ya, ketik di Google, search, telusuri Google, tulis jurnal Inul. Jurnal Inul. Inul bukan inulin, Inul. Oh iya, itu otomatis. Tista. Nah itu klik. Yang atas. Iya, dia ada enggak ke bawah. Nah, ke bawah. Iya tadi diklik aja. Bawah. Oke, stop. Ini jurnalnya kayak gini. Stop. Atas dikit, atas dikit. Ini, stop. Mapping Indonesian paddy field using multiple temporal satellite imagery. Siapa yang nulis? Penulisnya siapa? Iya. Baca aja. Nonoli. Agnes Monica sama Inul Daratista. Alamatnya di mana? Di Jalan Tersesat nomor 100 Jakarta. 1000 Indonesia. Ya, paham kan? Itu jurnal predator. Apa aja bisa masuk. Jurnalnya kayak bagus kan, jurnal internasional. Iya. Tulisannya benar. Tapi kan orang iseng aja bisa masuk. Paham nggak? Nggak direview. Alamatnya juga ngasal. Lah ini predator. Jadi kalian nggak boleh publish di jurnal predator. Paham nggak? Jadi ini saya kasih contoh yang ekstrim. Jadi apapun tulisan kalian nggak dicek lagi, publish. Asal bayar. Kenapa jurnal predator ada? Karena mereka nyari duit. Bayar 1 juta, ya udah 1 juta terbitin. Nah ini orang iseng masuk ke sini. Nah, jurnal predator nggak diakui oleh Dikti. Semua list-list jurnal predator ada di B-list tadi. Oke, clear kan? Kalau nggak ada di listnya berarti jurnalnya benar lah. Oke. Ada pertanyaan? Jadi clear sih Pak. Oke, jadi sekarang kalian kita ngomongin publikasi ya. Oke, balik lagi ini di close saja. Jadi bagi kalian yang belum skripsi, belum dapat pembimbing, saya saran yang paling mudah adalah kalian publikasi duluan. Begitu publikasi udah terbit, kalian bisa ngomong sama pembimbingnya, Pak, saya udah publikasi. Paham nggak? Iya Pak, paham. Ini kalian dapat green pass, kartu hijau. Kartu hijau artinya kalian bisa dapat A. Kalau kalian disinta, publikasi disinta, sebelum ujian kalian bisa dapat kartu hijau, tinggal lapor ke saya. Oh, saya udah publikasi disinta, buktinya ini. Ya udah, ujiannya formalitas saja. Paham? Sinta itu yang Kemendikbud Pak ya? Yang webnya sinta.kemendikbud.go.id. Iya, jadi gini Sinta itu gini ya. Sinta, kalau kalian mau Sinta, kita pelan-pelan sinyalnya kok
Suara saya masih kedengaran nggak? Ada Pak, kedengaran. Saya nggak bisa buka Google. Nah. Kalian punya ini nggak? Coba buka Sinta ristekbrin.go.id. Udah Pak. Di-share Oh, ya. di-share aja. Sharing yang lain biar bisa lihat. Oke, ini ya. Oh, dari awal aja, dari awal buka, biar yang lain tahu. Oke, Sinta ya. Ini kalian ketik aja Sinta di Google kalau bingung. Ya udah, klik Sinta. Oh, dari awal aja coba. Bapak sudah Pak? Oh iya udah, klik buka Sintanya. Yang Kemendikbud yang Ristek Brin. Ristekbrin, ya. Oke ya. Ini adalah jurnal-jurnal yang terdaftar di Sinta. Sinta itu S1, S2, bentar, jangan turun. Di atas itu ada S1, S2, S3, S4, S5, S6. Jadi ada 6 level kategori Sinta. Sinta 1 sampai Sinta 6 ya. Sinta 1 lebih susah masuknya. Sinta 6 lebih gampang masuknya, lebih gampang untuk kalian diterima. Gitu. Itu yang disebut Sinta 1 sampai Sinta 6. Kadang-kadang jurnal Sinta juga sekaligus dia terindeks Scopus. Ini contohnya gini. Ini di sini ada kelihatan ada nomor 1 ya, Indonesian Journal Electrical Engineering and Computer Science. Dia Sintanya Sinta 1. Sinta 1 sekaligus dia Scopus juga. Ini juga yang nomor 2, Sinta 1 sekaligus Scopus juga. Paham nggak? Coba ke bawah kita cari Sinta yang bawah. Jadi dia terindeks di 2 indeks sekaligus. Ke nomor 5 aja nih. Klik 5. 5 aja yang jauh. Klik 5. Masih Sinta 1. Yang jauh aja. Yang jauh masih Sinta 1. Nah, ini Sinta 6. Ini nomor 5981 kan, Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi. Sinta 6 kan, dia nggak Scopus biasanya. Kalau Sinta 1 biasanya sekaligus Scopus, makanya susah. Paham nggak? Yang minat banyak. Oke, sekarang ketik advanced search. Coba. Oke. Kalian bisa search berdasarkan subjek areanya. Apa? Ekonomi. Coba ada yang manajemen nggak? Ke bawah. Nggak ada Pak. Sistemasi. Berarti ekonomi ya. Ekonomi. Udah. Search. Oke, ini ekonomi ya. Ekonomi ada 287 jurnal. Kalian cari yang dari yang paling bawah. Yang paling bawah, Sinta 6 ya. Cari aja.
kalian masukin ke jurnal yang ada kata ini jurnal administrasi manajemen, jurnal Almana, jurnal manajemen dan bisnis. Kalian kirim aja ke situ untuk publikasi. Jadi kalau kalian sudah bisa publikasi duluan, kalian skripsinya bisa saya dimudahkan kan. Pembimbingnya nggak bisa ngomong karena saya udah publikasi, paham nggak? Kalau dia mau rubah-rubah, oh jangan kayak gini, tambahin variabel ini. Loh saya udah publikasi Pak. Paham? Gitu. Lah publikasi gimana caranya? Lah coba ketik aja di 282, coba diklik. 282. Jurnal Administrasi dan Manajemen, ketik aja. Oke. Universitas Respati Indonesia. Jurnal profil atau ketik websitenya nih. Oke, ini websitenya ini ya. Nah, nanti di sini akan dijelaskan caranya. Ini online submission, coba. Submisinya secara online. Ada yang namanya author guideline. Author guideline itu apa yang harus kalian tulis, gitu-gitu. Dan kalian harus daftar ya. Kalau kalian mau masuk ke jurnal ini, kalian harus register ke jurnal ini dulu. Jadi kalian nggak bisa asal-asal kirim ya. Kalian pilih satu jurnal, kemudian register ke jurnal tersebut. Lah kemudian ikutin cara-caranya. Ini information for author ya, for author. Klik. Jadi intinya kalian harus register ke online submission di jurnal tersebut. Caranya mirip-mirip, nggak jauh beda. Ini Sinta 4 ya, terakreditasi Sinta 4. Ada pertanyaan? Fokusnya nanti author guideline ya. Author guideline itu tulisan kalian. Kalian kan author, kalian akan jadi author. Nah ini guideline-nya ini. Systematic writing, systematic. Tulisannya gimana, maksimum ini harus ngikutin ini, benar-benar harus ngikutin ini. Semuanya ngikutin ini. Coba ke bawah. Biasanya tiap jurnal nggak jauh beda ya. Ini layout, yang beda cuma kayak gininya, margin. Ini semuanya benar-benar harus ngikutin ini tulisannya. Dan kalian register, kemudian submit ke jurnal tersebut, dan kemudian plototin emailnya. Kalau udah masuk, kalian biasanya setelah kalian submit ada revisi. Revisi kalian kerjakan, nanti akan bolak-balik revisi. Ya udah, biasanya Sinta-Sinta kayak gini butuh waktu 3 bulan. Bisa dimulai dari sekarang. Bolak-balik revisi. Makanya Sinta 6 aja. 2 bulan bisa, 2 bulan lah. Sinta 6. Cari aja Sinta 6. Coba balik lagi ke Sinta, jurnal ekonomi coba. Set jurnal ekonomi. Set aja balik ke Sintanya tadi. Sinta. Coba cari jurnal ekonomi coba. Ekonomi biasa, ekonomi. Ke bawah. Up. Kalau nggak salah Esa Unggul punya. Coba search by Esa Unggul coba. Esa Unggul ada nggak? Ada kita jurnal, saya lupa nama jurnalnya, Esa Unggul FEB itu punya. Namanya kalau nggak salah jurnal ekonomi deh. Jurnal ekonomi ya, lagi jurnal ekonomi. Ke bawah. Sinta 5 kalau nggak salah, ke bawah. Cari aja Sinta 5. Coba ke bawah.
Ya nanti dicarilah gitu. Ada nggak ekonomika? Nggak ada, kalau Esa Unggul nggak ada, universitas nggak ada. Jurnalnya. Bantu jawab mungkin. Eh? Jurnal Akuntansi dan Manajemen Esa Unggul bukan? Coba jurnal akuntansi dan manajemen. Akuntansi ya? Akuntansi dan manajemen, coba, dan manajemen. Mana di sini? Enggak usah Esa Unggul, enggak usah. Set aja coba, ada enggak? Enggak ada, kayaknya ini jurnal ini enggak Sinta deh. Yang Sinta jurnal ekonomi. Ini ada jurnal akuntansi dan manajemen, tapi itu bukan Sinta, belum masuk Sinta. Paham enggak? Ya kalian nyarinya nggak usah di Esa Unggul, di mana aja, nggak usah terpatok Esa Unggul, gitu. Cari yang 5 atau 6, cari 5 atau 6 ya udah, gitu aja. Yang Sinta 5 atau 6, itu kan bisa kan, Sinta 5, tuh klik Sinta 6. Yang manajemen ya, yang ekonomi tadi. Oh, iya. Advanced ekonomi, advanced subjeknya ekonomi. Ya 5 ya udah. Ya. Ya kayak gini caranya, kalian masuk, pilih satu aja, satu jurnal, ya udah kayak gitu. Cari yang cek yang dalam setahun terbitnya banyak. Kalau terbitnya biasanya setahun rata-rata jurnal 2 kali terbit. Cari yang terbitnya 4 kali terbit, 3 kali terbit. Artinya sirkulasinya akan lebih banyak. Paham nggak? Sirkulasi dia nerima tulisan kalian kan lebih banyak. Itu. Ada pertanyaan? Kalau cara lihat yang itunya banyak gimana? Apanya? Yang cara lihat yang publikasinya itu konsisten. Dilihat satu-satu, buka aja satu-satu, buka. Misal nanti kan terbit berapa kali dalam setahun gitu. Dibaca di mana, ke bawah website, masuk ke websitenya itu. Nah, kan ada keterangan, dicari pelan-pelan, ada keterangan dalam 1 tahun berapa kali terbit gitu. Ya, gitu ya. Carinya kalau nggak ada tanyain aja. Tanyain ke submission online gitu. Jadi karena banyak, tapi secara umum intinya kalian pilih. Jadi ini ya, kalau saya sarikan itu pilih salah satu jurnal. Saran saya 5 atau 6. Salah satu jurnal ya. Kalian kalau manajemen ya cari yang bidangnya manajemen, yang skopnya itu sama dengan skop kalian. Di sini ada tulisan skop. Jadi skop ada nggak? Di sini skopnya. Terus ke bawah ada nggak? Skop ke bawah. Bentar. Sorry, atas. Ini Pak, fokus dan scope ya, fokus and scope-nya. Lihat fokus and scope-nya sesuai sama bidang kalian, fokus and scope. Scope-nya kan ini ada tulisan ini. Financial accounting, auditing, cost accounting, public sector accounting, bla bla bla. Kan ada. Lah kalian cari yang seperti itu. Kalau kalian marketing ya cari yang ininya marketing. Kalau SDM cari yang SDM, fokus and scope-nya. Jadi harus sama tulisan kalian sesuai dengan scope-nya dia. Kalau kalian masuk sini ya nggak diterima karena dia lebih fokus ke accounting. Gitu ya. Oke. Lah udah, kalau kalian udah menentukan satu jurnal, ya udah fokus jurnal itu. Kalian register nanti di online submission online, register aja. Ya udah fokus ke situ aja, ke satu jurnal. Jangan, nggak boleh kita ke 2 jurnal, nggak boleh.
Kalau udah satu ya udah satu aja, nggak boleh pindah-pindah, nggak boleh poligami ya, jurnal satu aja. Karena kalau ketahuan kalian submit di 2 jurnal dan akan ketahuan, maka kalian akan kena self plagiarism. Ada 2 jurnal yang sama di submit di 2 jurnal. Lah udah ditolak baru pindah ke jurnal lain. Jadi kita PDKT itu ke 1 orang, nggak boleh PDKT ke banyak orang sekaligus. Lah kalau udah ditolak oleh jurnal ini, baru kita pindah jurnal lain. Gitu ya. Ini ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, gitu. Ada pertanyaan? Kalau misal ditolak itu maksudnya, sorry Pak. Jadi misalnya saya misal ditolak di the accounting ini. Ya. Kita di email, via email. Sorry, tulisan Anda tidak bisa masuk di jurnal kami, gitulah. Ada keterangannya. Berarti nanti kita ganti yang kayak gininya, Pak? Pindah jurnal. Jadi ditolak itu langsung ditolak itu biasanya karena tulisan kalian itu beda sama dia. Jadi dia fokusnya akunting, kalian ngirim manajemen, itu pasti ditolak. Dan kalau ditolak dia akan jawab di email kalian. Jadi tetap ya semuanya register di sini tetap wajib register. Oke, kalian baru bisa submit kalau udah register. Oke, kalau kalian dan ngirim tulisan kalian harus via websitenya dia. Jangan jangan via email. Jadi semuanya ikutin by system. Nanti kalau ditolak dia akan kirim jawaban. Jawabannya kalau langsung, ya langsung artinya kesalahan kalian fatal. 1, nggak sesuai fokusnya dia. 2, tulisan kalian belum diedit sesuai guideline dia. Misalnya dia minta 2 kolom, marginnya segini, ya harus sesuai itu. Guideline tulisan, bab 1 tulisannya introduction, berapa kata, abstraknya berapa kata, harus ikutin itu. Lah kalau enggak ngikutin itu, biasanya langsung ditolak di awal. Lah kalau diterima, biasanya nggak langsung diterima, ada revisi major atau revisi minor, harus langsung dikerjakan revisi itu, revisinya langsung dikerjain, ada deadline-nya revisinya, ya udah langsung dikerjain, kalian kerjain kirim lagi, lah kayak gitu aja. Lah kalau kalian sudah lulus dapat LOA dari jurnal ini, nanti skripsinya bisa di waive. Ya dianggap udah lulus, jadi kalian nggak pakai ujian lagi. Itu jadi ada cara lain ya seperti ini. Berarti maksudnya ganti jurnal itu ganti judul jurnalnya, Pak? Ganti penerbit, pindah penerbit. Oh iya. Oh Binaraga ini nggak diterima, cari lagi di Sinta lain kan ada ribuan jurnal. Iya. Paham nggak? Coba buka Sinta. Kalau nggak keterima di sini, ya pindah ke sini, pindah yang lainnya gitu loh. Tapi satu-satu, nggak boleh sekaligus. Oke Pak, terima kasih. Oke, ada yang lain silakan. Sinta 6 aja deh yang paling gampang. Sinta 6 itu gampang loh. Fokus 1 udah gampang itu. Nama penulisnya harus 2 ya, kalian dan nama pembimbing. Nama penulisnya jangan 1. Kalau kalian belum punya pembimbingnya, boleh pakai nama saya. Kalau belum ada pembimbing, kalian buru-buru ya udah pakai nama saya. Pakai email saya, maksudnya dicantumin email Esa Unggul saya. Jadi kata kuncinya emailnya pakai email Esa Unggul. Kalian pada punya nggak email Esa Unggul? Ada Pak. Pakainya email Esa Unggul, jangan Gmail ya. Semuanya pakai email Esa Unggul. Rajin buka itu email Esa Unggulnya pada saat submit kayak gini. Ada pertanyaan, ini gampang ya. Publikasi ke Sinta 6 itu gampang. Jangan dibilang sulit, gampang.
Kalau bisa cari yang gratisan atau yang murah lah, yang bayarnya murah gitu atau gratis. Ada lagi pertanyaan? Halo? Any question? Dari saya cukup sih Pak. Terima kasih. Oke, ditutup aja dulu itu sharingnya. Ada yang lain? Jadi kita ngomong publikasi ya hari ini. Ya, ada lagi pertanyaan? Bagi yang sudah skripsi, udah ujian juga tetap publikasi ya. Publikasi. Bukan bagi yang belum, semuanya publikasi itu wajib. Semuanya wajib melakukan publikasi. Jadi kalian hanya bisa dapat ijazah kalau udah publikasi. Cuma bedanya, kalau yang sudah ujian, publikasinya bisa santai. Kalau udah ujian kan SPP-nya udah stop. Publikasinya bisa santai-santai gitu. Bagi yang belum ujian, kalau bisa secepatnya, biar segera di stop. Jadi kalian nggak usah nunggu jadwal kapan proposal, kapan pembimbing, bla bla bla. Segera publikasi di liburan ini. Kalian semester depan masuk kuliah lagi bulan apa? Halo? Biasanya Februari ke Maret antara Maret. Semester depan itu Maret. Kalau bisa sebelum Maret kalian publikasinya udah beres. Bagi yang belum skripsi. Jadi pas ngajuin KRS skripsian, kalian udah punya publikasi. Kalau udah punya publikasi ya udah santai. Tetap ada proposal, tetap ada ini, tapi nggak ujian ya. Udah nilainya langsung jadi gitu. Jadi fungsinya kayak gini, kalian publikasi duluan itu menghindari berkonflik dengan pembimbing. Pembimbingnya maunya kayak gini-gini, padahal kalian udah jadi nih barangnya. Paham nggak? Barangnya udah jadi tapi pembimbingnya maunya beda, kan susah kan? Makanya kalian publikasi duluan. Publikasi duluan itu setidaknya udah ada revisi. Jadi gini. Kalian ngajuin publikasi, terus dari dia ada revisi minor nih. Ya udah itu udah bagus. Kalau penerbitnya minta revisi minor itu udah bagus. Udah bagus banget. Tinggal nunggu waktu aja. Kan publikasi kan kalian ngirim file kalian, tulisan kalian. Lah, kemudian dijawab, oh ada revisi nih. Ya udah kerjain revisinya. Kalau dia minta revisi, itu bagus, udah bagus, jalannya udah bener. Kalau kalian ditolak dari awal, berarti ada salah dengan penulisan kalian, author guideline-nya nggak sesuai, scope-nya nggak sesuai, nah kayak gitu. Kalian nulis jurnal marketing, dikirimnya ke ke akuntansi yang nggak diterima, gitu. Clear ya? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Nanti kalian search aja kalau masih bingung cara publikasi di Sinta gitu. Banyak kok di Google kalau masih bingung.
Silahkan. Pak, saya izin bertanya. Ya. Terus yang mengenai penjelasan tabel itu gimana ya Pak? Kalau belum diajarin ya nggak usah di ini ya, yang diajarin aja, yang sudah diajarkan, itu skip aja, skip. Oke. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi? Ada lagi, silakan. Ayo speak up. Sambil diisi ya forumnya ya, jangan lupa. Oke, jasa publikasi juga banyak ya, tapi ngapain kalian harus bayar? Kalian pelajari publikasi, pelajari aja, kalian melakukan publikasi sendiri juga gampang kok, nggak usah pakai jasa-jasaan. Siap nggak? Yang belum ujian publikasi? Biar aman. Gimana? Siap nggak? Halo? Halo, kok diam aja? Kemungkinan bakal coba sih Pak, buat publish jurnalnya. Jangan kemungkinan, harus dicoba. Saatnya dicoba. Baik. Setelah coba. Jadi biasanya publikasi nggak pakai itu ya, nggak pakai lampiran ya. Lampirannya ya lampiran untuk tesis skripsi kan banyak. Kalau untuk submit publikasi nggak, lampirannya nggak dipesertakan. Itu. Ada pertanyaan lagi? Ingat ya, ini kalau kalian ketemu pembimbing biasanya susah loh, pembimbing punya mau yang gini-gini. Makanya jalan publikasi ini jalan yang paling cepat. Kalian akan dapat A kalau sebelum ujian, sebelum skripsi kalian udah publikasi. Jadi kalau sebelum skripsi udah publikasi, kalian bisa dapat A. Gitu. Nanti ujiannya tetap ujian, bukan ujian, namanya diseminasi. Namanya istilahnya diseminasi.
Diseminasi itu kalian cuma presentasi doang. Jadi bukan ujian. Kalau ujian ditanya-tanyain. Kalau itu kan cuma namanya diseminasi. Ada pertanyaan, silakan. Oke, kalau nggak ada, saya tutup ya kuliahnya. Nggak ada ya, nggak ada pertanyaan. Silakan. Sudah ada, Pak. Oke, silakan. Jadi step selanjutnya adalah melakukan publikasi. Dimulai dari sekarang aja. Waktunya biar cepet. Gitu. Jangan lama. Jadi pokoknya semester depan yang belum ujian sudah publikasi. Lah kalau sudah publikasi misalnya ada apa namanya ada ini alamat email saya ya. Kalau kalian belum punya pembimbing bisa pakai saya. Jadi sebagai penulis kedua. Ini. Nah, gitu. Jadi kalau submit penulisannya kayak gini. Nama terakhir saya itu yang bawah SYAH. Nama first name-nya Tantri Yanuar Ahmad, nama last name-nya Syah. Gitu. Clear ya? Ada pertanyaan? Kalau udah punya pembimbing, ya pakai nama pembimbingnya. Jadi diharapkan sebelum mungkin minggu pertama kuliah di bulan Maret, kalian akan ditentukan nama pembimbingnya. Lah sebelum itu, sebelum bulan Maret, kalian udah diterima publikasinya. Atau prosesnya udah ini. Diterima itu namanya LOA ya, Letter of Acceptance. Kalian dapat LOA. Kalau kalian udah dapat LOA sebelum bulan Maret, ya itu udah langsung lulus juga. Paham nggak? Ada pertanyaan? Halo? Halo? Iya, Pak. Oke, kalau nggak ada berarti kuliah kita tutup. Oke, jangan lupa isi forum. Kalau ada yang masih perlu ditanyakan, silahkan di grup aja. Oke, selamat pagi semuanya ya. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak.